Selamat siang semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan C1 ingin menyampaikan mengenai podcast tentang kebangsaan, yaitu dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa tanah air dan bangsa dalam bentuk kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, kali ini sebagai sobat bangsa semuanya, pernah nggak kamu sadar kalau kenapa kita langsung tegak dan diam saat mendengar denting piano lagu Indonesia Raya, atau merasakan ada sesuatu yang perasaan di dalam hati yang bergetar, atau kenapa kita bangga pamer logo produk lokal kita di tas atau di kaos. Nah, itu semua karena visual dan simbol punya kekuatan super. Yang mana mereka bukan hanya lagu atau gambar, tapi mereka adalah kode rahasia yang terhubung ke hati dan memori kolektif kita sebagai orang Indonesia. Di era digital ini, membanggakan bangsa itu nggak cuma soal bendera yang berkibar di tiang, tapi juga soal konten yang kita share, karya yang kita buat, dan sikap yang kita tunjukkan setiap hari. Visualisasi bangsa kita harus keren, harus relatable, dan harus bikin bangga. Nah, di episode visualisasi bangsa sebagai penggugah rasa cinta tanah air dan bangsa kali ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana nih kita memanfaatkan kekuatan visual dan simbol untuk menumbuhkan rasa cinta dan tanah air bukan cuma di hati, tapi juga terlihat nyata sebagai bentuk kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Yuk kita mulai. Di sini kita ada 4 narasumber, yaitu ada Egi dari Pusgenri, dan kemudian sesi 2 nanti ada Ibu Afri dari Pusrenbang, dan juga ada Ibu Silvi dari Setbadan, kemudian terakhir yang tidak kalah penting ada Ibu Elva dari Pusdiklat SDM. Oke, lanjut ke segmen pertama, kita memilih tema simbol utama dan nilai dasar sebagai visualisasi bangsa. Nah, yang dapat menggugah rasa cinta dan tanah air nih. Mengapa nih visual seperti Garuda atau bendera begitu kuat mempengaruhi emosi kita? Silakan Bapak Egi disampaikan. Baik, Ibu Restia Monti, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman, di sini saya akan jelaskan mengapa sih kok lambang Garuda Pancasila itu digunakan sebagai lambang negara kita. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Itu. Nah, jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ya kok yang dipilih itu burung Garuda gitu. Ternyata pemilihan burung Garuda ini terinspirasi dari mitologi Hindu. Burung Garuda adalah kendaraan dari Dewa Wisnu yang memiliki sifat sebagai pemelihara dan penjaga alam semesta. Lalu di simbol Garuda Pancasila itu terdapat perisai di bagian jantung, di bagian depannya, dengan 5 sila, yaitu Pancasila tersebut, dan apa namanya gambar dari lambang-lambang Garuda Pancasila tersebut menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia dimulai dari masing-masing sayapnya itu di bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya berjumlah 17, untuk ekornya berjumlah 8, pangkal ekornya berjumlah 19, dan lehernya berbulu 45. Lalu untuk kepalanya sendiri, kepalanya menoleh lurus menghadap ke kanan. Seperti itu teman-teman. Oke, nah dari gambar ini apa nih hal yang mempengaruhi emosi kita sebagai bangsa Indonesia nih Pak Egi, kalau boleh tahu? Eh, Kalau menurut saya, biasanya kan kita melihat ya lambang-lambang negara, atau misalnya kita bisa melihat lambang dari klub sepak bola. Nah, lambang-lambang tersebut itu menunjukkan identitas apa sih yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain, kepada dunia. Nah, dengan menunjukkan gambar Garuda Pancasila, kita ingin menunjukkan identitas bahwa Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu, seperti yang ada di tulisan di cengkraman kaki burung Garuda Pancasila tersebut. Oke, jadi dari masing-masing komponen penyusun dari lambang negara kita ini memiliki arti dan makna yang penting ya buat bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua mengenai visualisasi sejarah dan narasi yang akan disampaikan oleh Ibu Afri dari silakan Ibu Afri, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ada beberapa visual sejarah yang paling sukses menyatukan kita, di mana kesuksesannya terletak pada kemampuan visual-visual tersebut untuk menangkap emosi universal, kemenangan, harapan, keadilan yang melampaui batas geografis atau kesukuan. Di mana visual pertama yaitu visual kemenangan. Di Indonesia, visual ini adalah foto proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Dapat kita bayangkan, Bung Karno berdiri tegak didampingi dengan Bung Hatta. Foto sederhana ini melambangkan penyatuan kehendak dari puluhan juta orang di Nusantara. Ini bukan hanya foto tentang dua orang, melainkan tentang seluruh bangsa yang sepakat untuk mengambil takdirnya sendiri, meninggalkan identitas kedaerahan demi satu identitas nasional.
Mengapa ini dapat menyatukan? Karena visual kemenangan memberikan kita rasa memiliki terhadap hasil akhir yang positif. Kita semua ingin menjadi bagian dari cerita sukses, dan gambar-gambar ini memungkinkan setiap orang merasa telah berkontribusi pada momen bersejarah tersebut. Visual kedua yaitu visual komitmen dan janji. Di sini kita tidak bisa mengabaikan visual mental dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Meskipun hanya berupa ilustrasi atau catatan kongres, ide tentang pemuda dari berbagai suku yang berkumpul untuk menyatakan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa adalah visualisasi dari kompromi tertinggi. Mereka secara eksplisit menghapus batas kesukuan dan bahasa sebagai fondasi negara, menetapkan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Ini adalah visualisasi keputusan dasar untuk bersatu sebelum merdeka, menjadikannya fondasi ideologis yang kokoh. Visual ketiga yaitu visualisasi kekuatan dan keragaman. Ini tercermin sempurna dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila yang mencekram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan hanya gambar. Ini adalah pengakuan visual bahwa kekuatan bangsa terletak pada keberadaan 17.000 pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Mengapa ini menyatukan? Karena visual ini merayakan identitas ganda kita. Ini menegaskan bahwa kita harus bangga menjadi orang Batak, Jawa, atau Papua, sekaligus menjadi orang Indonesia. Visual keragaman yang berpadu ini menghilangkan rasa terancam. Ini seperti menyatakan bahwa perbedaanmu diakui dan kamu tetap bagian tak terpisahkan dari kami. Jadi visual-visual ini adalah jangkar kita. Di tengah badai perbedaan, mereka mengingatkan kita pada narasi perjuangan dan kemerdekaan yang melampaui suku manapun. Mereka adalah bukti nyata bahwa ketika kita memutuskan untuk melihat ke satu arah, kita menjadi kekuatan yang tak terpisahkan. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Menarik sekali Bu Evi mengenai visual ya, bagaimana dari satu foto itu akan membawa kembali memori kita kepada perjuangan pendiri bangsa yang mana terdiri dari berbagai macam latar belakang, namun mereka bisa bersatu sebagai bentuk cinta dan bangga mereka kepada tanah air. Dan itu cukup untuk menyatukan kita ya, harusnya di hati kita masing-masing gitu sebagai bangsa yang mengenal sejarah gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Sri atas pemaparannya mengenai visualisasi sejarah dan narasi. Selanjutnya kita akan ke segmen ketiga yang mana akan membahas rasa cinta tanah air ini dalam bentuk kampanye Bangga Buatan Indonesia. Nah, bagaimana nih brand lokal atau produk budaya baru menjadi visual cinta tanah air yang relevan nih bagi generasi muda kita saat ini. Nah, untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Silvi, dipersilahkan. Oke, before we jump into the next topic, aku mau apresiasi dulu nih ke narasumber kita yang barusan telah memaparkan, which is Kak Egi sama Kak Afriantika, karena menurut aku itu adalah pembahasan yang sangat powerful ya, karena itu nantinya akan jadi pondasi buat kita biar lebih cinta tanah air. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih caranya biar kita itu nge-protect fondasi yang udah ada, which is tadi kayak lambang, terus sejarah, dan lain-lain gitu. Nah, karena kenapa fondasi itu harus diprotek biar itu nggak cuma jadi sejarah, tapi budaya itu bisa kita jaga untuk nanti di masa depan gitu ya, khususnya untuk generasi sekarang. Nah, bicara soal cinta tanah air, kalau dulu visualisasi cinta tanah air itu mungkin identik dengan hal-hal yang formal dan seremonial. Nah, sekarang, zaman sekarang itu sudah bertransisi ke hal yang lebih relevan dan level up gitu ya. Kalau aku sih nyebutnya budaya dalam aksi. Kenapa aku nyebut budaya dalam aksi? Karena di zaman ini cinta tanah air itu bisa kita implementasikan dengan hal sederhana. Salah satunya adalah dengan bangga menggunakan produk kita sendiri gitu ya. Nah, banyak sekali brand-brand Indonesia yang mengangkat kearifan lokal dan menjadi tren gitu di berbagai bidang. Contohnya di bidang fashion. Sekarang banyak sekali anak-anak muda, desainer-desainer muda, anak bangsa yang mendesain fashion mereka dengan mengenalkan batik Indonesia. Yang which is itu menjadi tren dunia dan itu bisa mengenalkan Indonesia ke mancanegara gitu ya. Itu contoh di bidang fashion. Terus ada bidang apa lagi? Bidang F&B. Eh, itu tuh banyak juga UMKM, anak-anak bangsa yang mengimprove makanan-makanan lokal dari daerah mereka masing-masing sehingga menjadi tren juga nih di kalangan masyarakat. Mungkin teman-teman Gen Z lebih tahu ya apa aja makanan yang sekarang viral dan itu tuh hasil karya anak muda sekarang gitu. Terus ada juga di bidang entertain, musik contoh. Sekarang siapa sih yang nggak tahu dengan yang namanya Niki? Yang kemarin tuh baru ngerilis lagu yang judulnya You'll Be in My Heart. Kalau misalkan teman-teman dengar di opening musik pertama itu ada alunan gamelan, yang mana saat musiknya viral dan didengar oleh seluruh dunia itu juga menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, dan banyak bidang lain ya, seperti skincare contohnya yang
digaungkan oleh Maudy Ayunda. Dia bawa rempah dari Indonesia bagian timur kalau saya nggak salah dan dijadikan skincare, dan itu ternyata bermanfaat juga gitu ya. Jadi banyak sekali brand-brand lokal yang memang memasukkan kearifan lokal untuk mengenalkan bangsa kita, dan itu adalah salah satu ciri visualisasi cinta tanah air di zaman sekarang. Efeknya apa? Efeknya itu nanti akan ada rasa kebanggaan dan juga akan ada rasa kepemilikan di hati kita, sehingga nantinya anak-anak muda zaman sekarang itu lebih bangga pada bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu ya, Kak. Oke, baik. Luar biasa sekali dari Bu Sylvie mengenai produk budaya berarti ini ya, yang mana dibawa oleh anak muda kita saat ini dijadikan tren seperti makanan, baik itu dalam lagu, seni musik yang dimasukkan unsur-unsur budaya Indonesia juga yang sering kita lakukan mungkin ini berkain Nusantara ya, yang mana kita dengan bangga Betul untuk sekali. memamerkan budaya kita batik ke dunia internasional. Oke, terima kasih Bu Sylvia atas pemaparannya yang sangat menarik sekali. Kemudian kita ada di segmen terakhir, segmen keempat, yang mana kita akan membahas teknologi yang berkembang pesat, di mana kita nggak bisa lepas dari era kemajuan sosial media salah satunya. Nah, di era yang serba visual ini, bagaimana nih kita menjaga dan memvisualisasikan rasa nasionalisme yang otentik? Nah, itu akan dibahas secara lebih lanjut oleh narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Elva. Silahkan Ibu Elva. Baik, terima kasih banyak Ibu Restia dan teman-teman semua. Apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman yang menyimak podcast kita hari ini. Pertanyaannya cukup unik ya. Jadi memang betul kita saat ini menghadapi era visual di mana media sosial itu memegang peranan yang sangat besar dalam membentuk suatu pandangan atau suatu reaksi dari masyarakat kita ya. Nah, mungkin teman-teman sangat akrab dan sudah tidak bisa lepas dari interaksi di dunia maya. Dan menurut saya ini sebuah tantangan yang juga bisa menjadi peluang untuk kita sama-sama memvisualisasikan nasionalisme kita dengan baik dan dengan kuat kepada para masyarakat maupun netizen yang ada di media sosial. Nah, yang ingin disoroti di sini sebetulnya Bu Restia itu adalah 3 isu utama ya, yang mungkin sering sekali kita hadapi di tengah gempuran teknologi digital. Contohnya adalah yang cukup menjadi tantangan bagi penjagaan nasionalisme kita saat ini itu adalah polarisasi politik yang terjadi. Kemudian juga ada penyebaran hoax. Selain itu juga ada isu perundungan. Isu perundungan ini mungkin tidak banyak menyerang kita sebagai seorang yang sudah dewasa, tapi itu tidak terjadi di kalangan anak-anak maupun remaja ya, karena remaja-remaja maupun anak-anak kita di Indonesia itu berdasarkan data dari Kemkominfo itu hampir 50%, sekitar 48% itu mengalami perundungan digital. Nah, perundungan digital ini bentuknya beragam, Bapak Ibu dan teman-teman. Salah satunya adalah dengan mengolok-olok sara ya. Misalkan kita tidak melihat individu tersebut sebagai seorang yang kompeten di bidangnya, tapi lebih melihat terlebih dahulu seberapa rupa individu tersebut menarik kita. Nah, atau kalau dalam bahasa kerennya itu seberapa good looking konten kreator tersebut. Padahal sebetulnya yang kita harus soroti itu adalah kontennya. Seberapa bermanfaat konten itu dalam menjawab kebutuhan informasi kita, kebutuhan kita terhadap mengetahui suatu hal yang baru, misalkan banyak hal yang juga kita butuhkan, contohnya misalkan review terhadap suatu produk, atau misalkan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tertentu. Nah, kita melihat seorang pemateri itu dari rupanya dulu. Nah, sebenarnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menjadi tantangan ya untuk rasa nasionalisme kita secara luas pada akhirnya kalau kita tarik mundur dan kita lihat dengan lebih luas. Nah, karena apa? Karena ini akan menghambat generasi-generasi muda kita dari manapun dia berasal, dengan rupa apapun, warna kulit apapun, atau suku, agama tertentu yang mungkin tidak umum di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hal-hal seperti ini haruslah menjadi peluang kita sebagai ASN, juga sebagai orang yang bisa menjadi pemersatu bangsa sesuai tugas dan fungsinya itu untuk merubah paradigma tersebut. Selain itu juga terkait polarisasi politik, tentunya memang secara jelas kita tidak boleh terlibat dalam dunia politik, tetapi bagaimana kita bisa membangun atau memberi pemahaman bahwa berbeda itu boleh saja dan tidak ada yang salah dengan menjadi berbeda dalam hal memilih sesuatu gitu. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan persaudaraan kita dengan orang lain yang berbeda pilihan. Nah, ini sempat terjadi sangat heboh. Saya yakin teman-teman mengalami pemilu yang hampir mengata-ngatai orang lain itu dengan nama binatang ya. Kelompok tertentu dengan nama binatang itu sebenarnya sudah sangat keterlaluan, karena bagaimana kita bisa menjaga nasionalisme persatuan ketika kita mengolok-olok saudara sendiri misalkan, atau sahabat terdekat kita sendiri yang berbeda pilihan dengan kita dengan binatang. Itu kan sebuah hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa ditanamkan
dari bagaimana kita bersikap, kita berkomentar di media sosial, kita berperilaku maupun menyampaikan pendapat. Nah, hal ini harapannya ke depan bisa kita sama-sama untuk visualisasikan sebagai ASN yang baik di Kementerian Kehutanan. Baik, luar biasa sekali ya narasumber kita pada siang hari ini. 4 materi, 4 segmen yang mana tujuannya adalah bagaimana memvisualisasikan rasa bangga dan cinta kepada tanah air sebagai bangsa yang bernegara, bangsa yang bermartabat, yang mana cinta tanah air tidak cukup hanya di hati, tapi harus terlihat nyata. Jadi mari kita ubah tantangan visual di era digital menjadi peluang. Jangan biarkan visualisasi bangsa kita didominasi oleh hoax, ujaran kebencian, perpecahan sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Demikian podcast dari Angkatan 1 kelompok C1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.